Oke, kita lanjut untuk tutorialnya ini ada 4 panel. Panel 1 pendaftaran, pemeriksaan umum, CKG sekolah, pemeriksaan CKG sekolah. Untuk yang pendaftaran umum ini untuk yang usia pokoknya yang usia yang bukan anak sekolah ya. Tentu yang pertama kita siapkan itu Excelnya ini dibuka dulu. Nah, nanti diisi antara nick, nama. Oh, ini yang aturan baru ini, nama sampai nomor HP ini ternyata boleh dikosongi selama dia nicknya udah pernah periksa tahun lalu. Sehat Indonesia itu sudah ada datanya maksudnya, karena dia get nick dulu. Cuman kalau punya datanya ya dilampirkan sekalian aja, karena nanti kalau robot gagal dia otomatis ambil data ini. Nah, untuk selanjutnya isi alamat, karyawan. Oh, ini yang karyawan ini harus sesuai dengan ini yang di sheet kedua. Nah, ini harus sama. Kalau nggak sama nanti karena default lainnya jadi ke lainnya. Tanggal juga harus kayak gini, bulan, tanggal, terus tahun. Nah, sebentar ini. Nah, kalau misalnya tanggalnya sering error-error, ini di gini dulu, C-nya diklik, terus di format cell, terus diganti date. Nah, date yang ini aja, yang 3/14/2012. Nah, pakai yang ini ya. Karena kadang pakai beda Excel, beda cerita nanti. Nah, itu untuk yang tanggal. Kalau ini udah dapat kayak gini, nanti disimpan. Ini dihapus saja. Nah, misalnya mau udah diisi ya. Terus nick wali, nama wali ini diisi kalau anaknya di bawah 5 tahun untuk yang balita. Terus kalau udah disimpan nanti ini kan udah isinya tadi udah kita simpan, update data. Nah, nanti ada 3 pasien, misalnya tadi kita udah input 3 pasien ya. Kalau udah ada 3 pasien, terus kalau udah diupdate kita buka browser. Nah, ketika buka browser dia otomatis membuka sesuai dengan di pengaturan kita tadi yang sudah kita isi. Nah, kita 0. Nah, ini kita masuk, kita bantu ya. Kita tutupkan dulu karena robot nggak bisa nih menutup kayak gini. Nanti kalau bisa ilegal jadinya. Kita masuk ke umum. Nah, ini. Nah, untuk yang panel 1 itu kita bantu sampai ini, sampai dicari data pendaftaran. Nah, nanti kalau yang kedua ini, pemeriksaan ini kita bantu. Ini kan sama fungsinya, buka Excel, update data, buka robot, nanti sama. Ini 1, 2, 3, 4 ini. Cuma nanti bedanya kalau yang di panel 2 ini kita bantunya sampai di bagian, bentar mana tadi? Oh, bagian sini, pelayanan sini. Kita simpan gini. Nah, kita sampai di sini baru kita jalankan nanti. Nah, karena kita belajar yang pertama dulu, yang daftar ke dulu, kita sampai di sini, buka ini lagi, berarti buka browser sudah. Nah, kita tinggal mulai suntik data yang ada di Excel tadi. Nah, kita suntik aja ya, karena ini datanya nggak valid. Nah, ini dia akan mulai ngisi ya, seperti ini. Nah, ini karena nggak ada 16 digit. Nah, harusnya nih. Nah, pokoknya nanti prosesnya kayak gitu. Nah, karena di YouTube itu ada undang-undang perlindungan data pribadi, mungkin nggak berani ya saya demokan. Pokoknya intinya nanti dia jalan sampai dia dihadirkan di hari itu. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah selesai. Kalau sudah selesai kita stop. Nah, ini stop. Kalau sudah stop nanti di folder hasil ini akan nampak ya. Nah, laporan hasil misalnya ini. Nah, bentar. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Misalnya ini punya saya nih. Tutup aja. Nah, nanti kita akan dapat nick ini, nomor tiket ini. Kita kalau misalnya banyak ya kita copy. Terus kita pindah ya. Misalnya ini ada pasiennya 10 ya. Berarti nomor tiketnya kita copy. Terus nanti kita lanjut ke yang panel kedua. Cek, zoom. Panel kedua nanti dibuka Excel ini. Datanya kita taruh di sini.
Nah, di sini nanti ada 10 ya, tiketnya ada 10 yang berhasil ya. Nah, ini datanya kita isi sesuai data pasien yang tadi. Makanya kalau saran saya itu biasanya yang ini, data ini untuk data dasar awal, nomor tiket ini sampai sini itu disambung dengan yang Excel ini. Mana tadi? Excel ini ya. Nah, ini disambung ke sebelah sini. Nah, nanti jadi ketika awal itu kita sudah punya BPTB, nah tinggal ngopi aja nanti dari sini sama tiketnya. Nah, itu untuk data dasarnya. Jadi nggak kesusahan ya. Ini nomor tiket ini gue sopo kan, punya siapa gitu. Nah, itu dari data dasarnya. Enaknya sih gitu, harus bikin data dasar. Dan kalau yang buka orang banyak itu enaknya pakai Google Sheet. Nah, ditaruh di Google Sheet aja. Nanti kalau udah tiketnya udah ada, dikasih warna. Kalau sudah berhasil, tulis saja berhasil gitu. Jadi nanti orang sepuskesmas bisa lihat semuanya. Nah, seperti itu. Jadi prosesnya itu sebenarnya sama aja. Mulai dari sini, sini, sini. Nah, ini untuk 1, 2 itu untuk umum. Dan untuk 3, 4 ini untuk anak sekolah. Yang panel 3 ini untuk daftar ke anak sekolah sampai dia dihadirkan. Nah, ini biasanya kan datanya bisa minta guru dulu nih, yang Excel ini. Nah, Excel ini kita bisa minta sama gurunya dulu. Nah, yang jadi catatan sini itu ini juga boleh dikosongi kalau anaknya udah pernah ya, asal data niknya sudah benar dan yakin ya. Kalau kalau nggak yakin memang harus diisi. Sebenarnya kalau dia udah pernah cek kaki sekolah tahun lalu itu ada, ini harusnya ada. Nah, ini belum menikah, tidak menikah harus sama ya. Nama SD ini juga harus sama dengan list waktu kita buka Sehat Indonesiaku yang bagian menu sekolah itu, mau pilih sekolah ini harus sama plot, harus persis, kelas juga harus sama, ini juga alamatnya juga harus sama. Nah ini kalau kalau untuk SD itu lebih gampang lagi nih. Nah, nanti setelah kita ini ada hasil tiket sama kayak tadi, kita masukkan di sini, lanjut ke sini di pemeriksaan. Nah, ini. Nah, nanti kalau yang sebentar, kalau yang model ini, yang model sekolah itu lebih enak dia karena outputnya itu kita bisa langsung copy ke sini. Output yang Excel nanti keluar, nah kita kopikan sampai sini kalau nggak salah. Itu langsung dari hasil outputnya. Misalnya hasil outputnya itu udah saya sesuaikan dengan ini. Jadi tinggal copy aja sampai bawah, dengan lanjut ke sini. Ini diisi. Nah, gitu. Nah, kalau sudah diisi semua ya tinggal sontek aja lanjut. Buka robot, nanti login dan lain-lain, mulai sontek. Nah, sudah ditunggu tinggal pulang. Nah, saran saya kalau mau ini, kalau mau sontek itu pas pulang aja. Biarkan satu komputer hidup di kantor, kita tinggal pulang, syukur-syukur bisa ngeremote desktop pakai Google Chrome Remote atau apa, itu aplikasi buat ngeremote PC dari HP bisa. Nanti kita bisa lihat di HP kita kalau sudah di rumah, misalnya gagal atau apa, atau kita lihat besok juga boleh. Kalau saya biasanya ngeremote dari rumah tuh pakai ini Chrome Remote Desktop. Nah ini kita bisa ngeremote banyak komputer dari rumah yang hidup itu ya. Nah, udah itu aja, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.